Sekarang kita masuk ke skill 7, masih membahas tentang bagaimana konten yang ada pada part A ini khususnya masih mengacu kepada second speaker, ya. Second speaker. Nah, second speaker ini sekarang dia membawa ini namanya adalah almost negative expression. Almost negative expression. Kita masih fokusnya karena masih part A, saya ulang lagi ya, karena masih part A, berarti kita masih fokus kepada si second speaker. Nah, sekarang second speakernya membawa konten atau membawa clue tentang almost negative. Nah, bagi yang senang dengan proses find the synonym, ya, almost negative expression ini adalah keywordnya dalam percakapan itu. Nah, tentu ini hal baru mungkin bagi sebagian dari kita. Ada istilahnya almost negative, right? Almost negative. Okay. Karena orang bule itu kebanyakan memakai ekspresi dalam berbicara. Nah, jadi kita mesti aware mesti tahu tentang apa sajakah ekspresi yang akan dipakai oleh orang tersebut. Nah, salah satunya ekspresinya adalah almost negative. Kalau di TOEFL nanti dia muncul dibicarakan oleh second speaker. Jadi itulah gunanya mengetahui apa saja, nih kita masuk ke materinya, apa saja yang tergolong ke dalam almost negative expression itu. Oke, dicatat dalam bukunya bahwa nanti second speaker itu akan membawa konten dengan bentuk almost negative expression. Dan almost negative expression itu adalah, nah silakan dibuka bukunya halaman 147. On page 148. Ada kolom di sana seperti yang saya juga berikan pada video ini. Nah, kolom yang di sini ya. Oke. Nah, bentuk dari almost negative expression itu adalah, ini dia, common almost negative expression. Telinga kita mesti akrab dengan, mana tahu mungkin nanti si second speakernya bilang kalimat ini, hardly. Mungkin dia bilang kalimat itu, hardly. Lalu, apalagi second speaker yang lain, barely. Hardly, barely, atau scarcely, dan only. Mana tahu dia bilang bentuk almost negatif yang seperti ini. Ya. Nah, mana almost negatif kita yang pertama? Ada hardly, barely, scarcely, only. Jika menemui ini nanti, kita dengar di second speaker bilang begini, berarti kategorinya masuk ke kategori almost negative. Nah, almost negative yang bagaimanakah? Hardly, barely, scarcely, dan only ini. Ini maksudnya adalah si orang itu atau sesuatu yang dibicarakan itu almost not. Ini bukan negatif, dia totally negatif, bukan, tapi almost not. Dia ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Hampir tidak ada. Nah, itu bahasa Indonesianya. Dia ada tapi sedikit, atau bahasa lazimnya kita katakan dengan hampir tidak ada, hampir tidak pernah. Ini maknanya dari hardly, barely, scarcely, dan only ini. Dia ada, ya, tapi tidak banyak, ya, dan hampir tidak ada. Hampir tidak ada, itu aja yang kita ingat. Kalau ketemu barely dan teman-temannya ini menyatakan ekspresi almost negatif yang di pikiran kita sudah ada konsep bahwa almost negatif itu dia tidak total negatif
ada tapi hampir tidak ada, bisa dikatakan seperti itu. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Lihat di sebelah sini. There hardly any food in the refrigerator. Nah, di kalimat ini ada nggak expression almost negative? Almost negative expression. Mana almost negative expressionnya? Ada hardly. Yes, hardly. Bagaimana tadi konsep almost negative expression? Ada ya, tapi jarang terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Ada, tapi hampir tidak pernah terjadi. Nih, apa maknanya coba kalau di sini? There hardly any food in the refrigerator. Ini dia membicarakan food ya. Bagaimana foodnya? Foodnya di refrigerator ini ada foodnya, tapi ini hampir tidak pernah terjadi. Memang dia sering stok di dalam memang pernah dia stok di dalam refrigerator, tapi ini aktivitas menstok makanan ini hampir tidak pernah terjadi. Hampir tidak pernah terjadi. Nah, ini maknanya untuk hardly, barely, scarcely, dan only. Almost none, hampir tidak pernah. Tapi ada, namun hampir tidak pernah. Ya, right. Kita masuk ke kategori yang keduanya. Si almost negatif yang kedua itu adalah satu, rarely. Nah, kalau ketemu nanti rarely, dan kalau ketemu juga seldom, ya, ini masuk ke kategori almost negative. Yes, masuk ke kategori almost negative. Jadi mesti akrab nih, mesti hafal dan mesti familiar ya dengan kata-kata ini. Rarely dan seldom. Ini masuk kategori almost negative expression juga, dengan makna yang berbeda dari yang hardly, barely, scarcely, dan only ini. Si rarely dan seldom itu kita artikan sebagai almost never. Almost never. Hampir tidak pernah juga kalau kita artikan secara artinya, atau jarang dia terjadi, atau jarang dia dilakukan, atau jarang, pokoknya jarang, almost never, hampir tidak pernah, jarang sekali. Tadi kan juga hampir sama ya, almost none, hampir tidak pernah juga. Kan? Rarely dan seldom adalah ekspresinya. Kita lihat contohnya. He rarely drives to work. He rarely drives to work. Di kalimat saya ini adakah ekspresi dari almost negative expression? Mana dia? Ada rarely. Oke, udah mulai familiar ya. Rarely, barely, hardly, scarcely, only, seldom. Masuk ke kategori almost negative. He rarely drives to work. He rarely drives to work. Ini udah ketemu nih negative expressionnya, almost negative expressionnya, almost negative expression ya. Oke, sekarang kita imply maknanya. Kalau ketemu dari almost negative expression ini, berarti hampir tidak pernah atau jarang sekali terjadi. Ada, dia terjadi ada, tapi dengan kasusnya jarang sekali, tapi hampir tidak pernah terjadi dan hampir tidak pernah terjadi. Apa itu yang dia bahas di sini? He rarely, dia drive to work-nya yang dibahas ya. Bagaimana drive to work-nya? Rarely. Oke, hampir tidak pernah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan almost negative expression. Jadi tugas yang pertama adalah harus familiar dengan almost negative expression. Familiar with this almost negative expression. Familiar with almost
negative expression. Ya. Nah, kita masuk ke contohnya yang akan kita dengar nanti di dalam TOEFL test. Namun di sini karena contoh ya, kita dibagi dua nih lagi, ada dua. Oke. Berarti yang di atas ini adalah audionya yang telah ditranskrip. Yang kedua adalah optionnya, option A, B, C, D yang akan kita baca di dalam buku soal. Alright, buku soal. Nih, ada penjelasannya juga bahwa on the recording you hear. On the recording you hear. Right, saya baca. Lalu, ini masih fokusnya ke second speaker, yang mana second speaker itu membawa konten almost negative. Tugasnya adalah menotis atau mencari, mendengarkan dengan baik yang mana almost negative expression yang dibawa oleh second speaker ini. Kemudian kita analisa di kepala kita maknanya di kalimat ini, negative expressionnya bermakna apa di kalimat ini, lalu kita tentukan option A kah, option B kah, option C kah, atau option D kah. Nah, ingat skill kita yang 3 di awal itu. Focus on the second line, mau dengan cara yang seperti ini, that's okay, go on. Mau dengan cara yang find the synonym, negative, almost negative expression, inilah kata kuncinya. Dan ini yang dicari persamaannya nanti di dalam opsi A, B, C, D. Atau, kita pakai ini aja lah, avoid similar sound, juga bisa, tidak apa-apa. Tergantung mau nyaman dengan cara yang mana. Right, saya baca antara woman dan man, kemudian ada pertanyaannya. Right, woman-nya bilang, were you able to pay the electric bill? Were you able to pay the electric bill? Were you able to pay the electric bill? Oke, saya ulang berkali-kali biar terbiasa juga dengan listening. Dijawab oleh si man-nya, I had barely enough money. I had barely enough money. I had barely enough money. Lalu pertanyaannya adalah, what does the man imply? Right? Ingat, kita review lagi sedikit. The man lagi tetap ke second speaker ya. Jadi semua konten di part A skill dari skill yang kita pelajari ini adalah yang dibawa oleh si second speaker juga. Ya, oke. Ketemukah si almost negatif dalam kalimat saya ini? Apa almost negative expressionnya? Ada barley, right? Barley menyatakan apa? Almost none, hampir tidak ada, hampir tidak pernah pernyataannya, tergantung kalimatnya. Bagaimana ya? I had barely enough money. Oke, kita belajar melihat makna di balik kalimat ini yang membawa almost negative expression. I had barely enough money. Ada uangnya? Ada. Tapi bagaimana keuangannya ini? Hampir habis, bisa dikatakan begitu. Hampir nggak ada lagi, hampir habis stoknya dalam sakunya atau dalam dompetnya. Tak adakah uangnya? Ada, tapi hampir tidak ada, hampir habis uangnya. Berarti I had barely enough money. Right? Hampir tidak ada uangnya. Ya, kita lihat di option Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta ini mana yang membawa pernyataan yang bisa mewakili negative expression I had barely enough money. Apakah Alpha? He had plenty of money for the bill. Apakah sama? Tadi kan dia ada uang tapi sedikit. Option A-nya ini adalah he had plenty. Plenty berarti banyak uangnya. Apakah sama maknanya? No, berbeda. Di second speaker dia bilang I had barely. Dia ada uang tapi hampir nyaris tidak ada, habis gitu. Oke. Yang B.
He did not have enough money. Right. Apakah ini? Tadi saya katakan barely enough money. Ada uangnya? Ada. Tapi gimana kasus keuangannya? Hampir tidak ada. Cocok nggak dengan yang B? Yang mengatakan bahwa did not have enough money. Beda ya, dia ada uang kan, tapi hampir tidak ada. Itu dia. Nggak bisa kita pakaikan yang bravo. Salah jawaban yang bravo. Nomor 3 yang C, kita lihat, kita mau mencari makna dari I had barely enough money. Yang C ini, he paid the bill, ya, he paid the bill, but no money left, right? Bisa dipakai opsi yang ini? Kita bandingkan langsung kan dengan yang D, karena yang D hanya tinggal 2 lagi ya. A sama B kan nggak mungkin, C sama D sekarang yang mungkin. Kita bandingkan yang C dengan yang D. I had barely enough money dengan he was unable to pay the bill. Bisa nggak dia bayar uang? Bisa, kan dia ada bayar bill. Bisa nggak bayar bill? Bisa, kan ada uangnya. Tapi kasus uangnya bagaimana? Iya, sedikit. Kalau dia bayar kan ya habis, begitu maknanya untuk almost negative expression ini. Jadi yang D juga nggak bisa. Dia bisa bayarnya, bukan was unable, dia able, dia bisa dia bayarnya. Tapi dengan kasus yang setelah dia bayarkan uangnya akan habis. Jadi mana makna yang membawa kesamaan dengan negative expression yang dibawa oleh second speaker di atas, yaitu option yang Charlie. He paid the bill, tandanya dia ada uang, tapi kan tadi kan sedikit, habis uangnya setelah itu, nggak ada lagi sisanya. Itu maknanya almost negative expression. Nah, saya kan bilang tadi jangan khawatir kalau tidak bisa memakaikan dengan cara seperti ini. Kembali ke trik jitu yang 3 di atas. Focus on the second line, find the synonym, atau avoid similar sound. Ya, kita lanjut dengan contohnya yang ada pada halaman 149. Ini adalah contoh kasusnya pada halaman 149. Nah, namun di sini masih diberikan transkrip dari percakapannya, transkrip audionya. Kita hanya dilatih di sini untuk melihat mana sih yang almost negative expression tetap pada second speaker. Ya. Nah, nanti setelah ini baru kita latihan dengan yang menggunakan audio. Kita baca nomor 1 baik-baik. I hear that Mona's been offered the manager's job. I hear that Mona's been offered the manager's job. Ini first speaker-nya, bukan di sini kuncinya yang mesti kita dengarkan, tapi di woman di sini yang second speaker-nya. Second speaker-nya bilang, but she has hardly any work experience. But she has hardly any works experience. Lalu pertanyaannya adalah, what does the woman say about Mona? Nah, woman lagi kan? Woman lagi, kan ini woman juga. Ini masih second speaker. Dengan konten yang dibawa oleh second speaker itu adalah almost negative expression. Nah, kalau saya suruh cari, kita baca ya. Woman ini bilang, but she has hardly any work experience. Adakah almost negative expression? Kita cari itu, mana dia? Ada hardly any work experience. Oke, sudah ketemu nih si almost negative expression-nya. Right, apa maknanya di sini? Almost negative expression, hardly. Kalau masih ragu, tolong dilihat halaman 148. Hampir tidak pernah, almost none. Ada, tapi ada experience-nya, tapi hampir nggak pernah.
sangat sedikit sekali. Nah, begitulah ekspresinya untuk menyatakan almost negatif ini. Nah, kita cari maknanya yang sama dengan pernyataan si almost negatif yang dikatakan oleh second speaker ini. Right. Dia ada kan experience-nya? Ada, tapi dikit sekali. Bisa dibilang itu nggak ada begitu. Ya, ini pernyataannya. Nomor A, kita lihat. Mona hasn't worked hard. Apakah sama ini? Hasn't worked hard. Yang dia bilang kan hardly, she has hardly any work experience. Bukan work hard-nya yang dia bahas, ya. Berarti nomor A tidak bisa. Yang B, Mona's experience has been hard. Apakah sama dengan but she has hardly any work experience? Berbeda. Bukan hard-nya yang dibahas, tapi work experience-nya yang hardly gitu, sedikit sekali, hampir tidak pernah. Right. Mona's job as a manager is hard. Apa yang dibahas tentang Mona's job managernya? No, tapi tentang experience-nya. Yang D, Mona hasn't worked for a long time. Nah, apakah ini makna yang sama dengan but she has hardly any work experience? Membawa konsep bahwa si Mona itu pernah bekerja? Yes, tapi ini sangat sedikit work experience-nya, ditandai dengan apa? Work-nya ini tidak bekerjanya hampir dengan waktu durasi yang lama. Tapi di sini ada dia bekerja, ada, cuman sudah bekerja, tidak sudah lama tidak bekerja. Nah, makna yang D inilah yang sama dengan si second speaker yang membawa konten almost negative expression yang bunyinya but she has hardly any work experience. Nah, itu sama dengan Mona hasn't worked for a long time. Sama membawa makna bahwa dia bekerja tapi durasinya ini sudah lama sekali, sedikit sekali experience-nya. Ya. Right. Nomor 2 kita lihat, kita baca baik-baik kembali. How much time did Sam spend on his paper for economics class? How much time did Sam spend on his paper for economic class? The first speaker, bukan di sini kunci kita mendengarkan, tapi di second speaker. Second speakernya bilang, Sam has seldom taken so much time on a research paper. Oke, pahami ini baik-baik. Laki-lakinya bilang, Sam has seldom taken so much time on a research paper. Ketemukah almost negative expression di sini? Ketemu apa? Seldom, good, seldom, yang berarti kalau masih ragu lihat halaman 149, almost never, atau ini enggak sering, jarang sekali ya. Jarang apa dia? Take so much time on a research paper. Berarti dia jarang mengerjakan menyediakan waktunya untuk mengerjakan research papernya. Nah, makna ini yang kita cari di dalam opsi A, B, C, D. Coba baca yang A. Sam usually spend this much time on school work. Apakah memang dia spend much time? No, katanya seldom taken so much time. Berbeda maknanya. Yang satu yang seldom dan jarang, yang ini spend this much time, banyak waktu yang dia sediakan. No, nggak mungkin ini, karena berbeda sekali dengan yang dikatakan oleh second speaker dengan pernyataan seldom taken. Di sini spend this much time, berbeda sekali dia. Yang B kita lihat. Yang B, Sam has rarely worked so hard. Rarely work so hard. Nah, ini kan bisa dipakai juga nih, jarang. Ya, jarang pula dia bekerja keras untuk yang pernyataan ini. Nah, bisa dipakai ya. Kita lihat dulu C dan D. Sam took too much time on this paper. Took too much time kah dia? No, tadi dia bilang
seldom. Ini bertolak belakang lagi, nggak bisa kita ambil opsi yang C. Atau yang D, kita lihat dulu yang D. Sam should have worked harder on this paper. Shouldn't have worked harder. Enggak juga, berbeda juga. Katanya kan seldom. Ini seharusnya telah bekerja keras, dia nggak bekerja keras. Jadi yang D ini juga makna yang berbeda dengan pernyataan second speaker. Nah, mana makna yang mewakili second speaker yang membawa konten almost negative expression di sini, yang kalimatnya berbunyi Sam has seldom taken so much time on a research paper. Jawabannya adalah bravo. Maknanya ini jarang dia menyediakan waktu untuk research papernya. Ini sama dengan Sam has rarely worked hard. Kan sama aja artinya dengan Sam has rarely worked so hard. Nah, ini polanya. Enggak pandai saya dengan begini, Miss. Saya memang mengetahui negative expressionnya sajalah, gitu. Menganalisanya saya pakaikan saja sinonim, gitu. Bisa, nggak apa-apa. Atau tadi bunyinya yang memang bunyi option B itu yang berbeda dari yang lain, Miss. Ya, bisa juga. Atau saya paham semuanya, Miss. Makanya saya gampang mencari jawabannya B. Ya, bisa saja. Nggak ada larangannya mengaplikasikan yang mana. Oke, yang penting tahu sekarang bahwa second speaker itu membawa almost negative expression. Yang mana yang almost negative expression itu? Hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom. Nah, yang terakhir untuk contohnya nomor 3, kita baca lagi pernyataan si woman di sini. Does Steve usually park his car there? Does Steve usually park his car there? Dijawab, only once has he parked his car in that lot. Only once has he parked his car in that lot. Pertanyaannya adalah, what does the man mean? The man lagi, second speaker lagi, ya kan? Nah, karena materi kita fokus kepada second speaker yang membawa konten almost negative expression, coba cari mana almost negative expressionnya. Ada kata only, ya, almost negative expression yang maknanya adalah hampir tidak ada atau hampir tidak pernah atau jarang sekali, tidak sering, begitu maknanya jika dia membawa almost negative expression itu. Kita baca baik-baik kembali lagi, kemudian kita lihat option A, B, C, dan D. Only once has he parked his car in that lot. Right? Di sini apa maknanya? Pernah dia parkir di sana? Pernah, ya. Tapi bagaimana dia memarkirkan kendaraannya di sana itu bisa dikatakan hampir tidak pernah atau sangat jarang sekali. Mana pernyataan A, B, C, D yang menyatakan makna yang sama dengan itu? Kita baca. He parked his car there once in a while. Once in a while. Enggak sama ya. Only once, hanya sekali katanya. Jarang berarti ini. Once in a while, kadang-kadang iya. Kalau kita pilih once in a while, ini kadang-kadang iya. Ya, nggak sama artinya, berbeda. Yang B, he's parked his car there a lot. Nggak mungkin. Ternyata dia bilang di percakapannya itu adalah only once. Berbeda ini dengan a lot. Only once berarti sangat jarang. Sangat jarang, hampir nggak pernah. Kalau a lot maknanya adalah sering, jadi nggak mungkin. B adalah jawabannya. Yang C, he only leaves his car there for short period of times. Berbeda dengan yang dibicarakan ya. Apakah leave his car there? No, he is not leaving his car there. Enggak, bukan ini yang dibicarakan, tapi dia membicarakan tentang bagaimana dia memparkir mobilnya di area itu. Oke, atau yang D, kita lihat. He left his car there just one occasion.
Nah, ini nih yang baru tepat. Just one occasion. Sama maknanya dengan only once, yang berarti jarang, ya. Berarti jawaban untuk ini adalah delta. Alright. Jadi yang harus diingat di sini adalah apa saja jenis dari negatif almost negative expression itu, ciri-cirinya. Almost negative expression itu kemudian memulailah menganalisa apakah makna almost negative expression itu. Maknanya bisa saja almost none, tidak, hampir tidak pernah, atau hampir tidak ada, atau sangat jarang sekali. Nah, ini artinya dari almost negative expression. Tadi kan kita baru nih di laman ini kita baru membaca si ini ya, membaca si audionya. Bagaimana nanti bunyinya kalau kita dengar audionya? Saya langsung saja masuk ke dalam bentuk audionya. Silakan dibuka halaman ya. Silakan dibuka halaman 150 on page 150. Ada dua latihan yang harus dikerjakan di sini, tapi saya kerjakan bersama-sama dua latihan, nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita belajar mendengarkan baik-baik. Ini masih ke dalam bentuk yang dikatakan oleh second speaker. Oke. Kita note apakah bentuk almost negative expressionnya yang dipakaikan di nomor 1 dan di nomor 2. Lalu kita cari maknanya di opsi A, B, C, dan D. Oke, saya perdengarkan audionya. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Oke, kemana kita mesti fokus katanya? Ke almost negative expression. Right? Ready for number 1? Okay, let me go. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Oke. Nah, sekali mendengarkan, bisa nggak menangkap second speakernya bilang apa? Mungkin ada beberapa kata yang kita tangkap ya. Nah, latihan lebih giat lagi sehingga satu kali pendengaran itu udah dapat kita apa yang dikatakan oleh second speakernya. Terutama ke ekspresi almost negative expressionnya. Saya ulang lagi. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. It's hardly ever rain on July. Nah, ini yang dikatakan oleh second speaker. It hardly ever rained in July. In July. Right. Pertanyaannya adalah, what does the man mean? What does the man mean? Kan second speaker lagi ya. Nah, kita sudah menemukan yang dikatakan oleh second speaker. Second speaker bilang it hardly ever rained in July. Right? Adakah almost negative expression di sini? Mana almost negative expression yang ada pada kalimat ini? Hardly. Yes,
hardly. Hardly. Apa yang hardly di sini? Rain in July. Hardly. Yang mana hardly ini maksudnya adalah sangat jarang sekali. Hampir tidak ada. Right? Tapi apakah ada? Ya, ada, namun sangat jarang atau hampir tidak ada. Nah, makna yang itu yang kita cari pada option Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Kita baca baik-baik. Kita sudah membawa makna hardly ever rained in July itu ada si hujannya di bulan Juli tapi dikit. Atau hampir tidak ada lah, kita bisa katakan begitu. Mana makna yang sama dengan ini? Apakah Alpha, there is a little rain in July? Bisa jadi ini ya. Atau in July it never rained? Apakah never rained in July? Never? No, katanya hardly yang menyatakan ada hujannya tapi jarang, tapi dikit gitu durasinya ya. Nomor C kita lihat. It rains hard in July. Rained hard berarti ada hujan yang hard. Iya, hujan deras di bulan Juli. Apakah itu maknanya? No, bukan itu juga maknanya. Atau yang D, when it rain in July, it rains hard. Nah, ini sama dengan yang C ini. Rains-nya hard pula, ada hujannya. Apakah ini maknanya? When it rains in July, hujan bulan Juli aja nggak ada ya, jarang sekali. Jadi maknanya untuk it hardly ever rain in July itu sama dengan there is a little rain in July. Mencari maknanya yang tersirat. Kita tidak mengambil ini nggak ada, bukan tidak ada, tapi dikit, tapi hampir tidak pernah, hampir tidak ada. Nah, itu analisanya. Right, nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2. Kita catat si second speaker-nya bilang apa. Kemudian kita tentukan makna dari second speaker itu almost negative expression-nya, terutama apa yang diwakilkan oleh opsi A, B, C, dan D. Nomor 2, dengarkan audionya baik-baik. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Siapa yang sudah bisa tangkap? Kan bagus itu kalau sudah bisa menangkapnya, informasi di second speaker-nya. Nah, saya ulang kembali. What does the man mean? Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Were all 3 students accepted in the university? Itu kalimat the first speaker-nya, orang pertamanya. Were all 3 students accepted on the university? Nah, bukan itu pula kunci kita. Kunci kita adalah kalimat yang setelah ini. Only John was accepted. Only John. Ketemu dong. Only John was accepted. Only John was accepted. Nah, mana si almost negative expression-nya di sini? Only, yang menyatakan only John. Nah, kalau yang sudah bisa menangkap informasi langsung tanpa mencari apa almost negative expression-nya juga bisa. Apa ini maknanya only John was accepted? Carilah makna yang sama dengan makna only John was accepted ini dalam opsi A, B, C, dan D. Right? Kira-kira nih apa nih pernyataannya only John was accepted? Apakah sama dengan yang A, the university accepted 3 students? 3 students yang dia terima? No, katanya only John was accepted. Nggak mungkin, opsi jawaban yang benar adalah alpha. Ya. Yang nomor B.
None. None ini menyatakan makna yang tidak ada ya. None of the students is going to the university. Apakah nggak ada yang lulus? Ada. Siapa? Only John. Berarti yang B juga tidak mencukupi syarat yang sama, makna yang sama dengan only John was accepted. Yang ketiga, John was not accepted. No, nggak mungkin pula yang ini. Katanya kan si John, only John was accepted. Si Johnnya diterima. Kalau yang C ini, si Johnnya was not accepted. Enggak, ini jawabannya. Oke, beda dia. Lalu yang D, two were not admitted. Two, yang dua were not admit. Diterima. Tepat nggak? Si John tadi maknanya katanya adalah diterima, berarti secara pengertiannya yang dua lagi were not admitted. Yes, nah opsi yang D adalah opsi yang sama maknanya dengan only John was accepted, yang artinya two were not admitted. Nah, inilah proses pencaharian dengan mengetahui bahwa ada konten yang dibawa oleh second speaker itu namanya adalah almost negative expression. Kalau saya bisa dengan cara skill 1 saja karena paham begitu Miss, seperti yang saya selalu ulang, boleh nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjawabnya. Berhati-hati jika dia membawa konten almost negative expression. Kita memaknainya dengan ada, terjadi, ada, namun hampir tidak pernah, hampir tidak ada, jarang sekali, nyaris tidak ada. Begitu memaknainya. Jadi yang membawa masih ada banyak begitu lawannya berarti salah ya. Nah, ada nomor 3 sampai nomor 10 yang harus kita kerjakan, mahasiswa semua kerjakan 3 sampai 10. Seperti inilah polanya, tangkap apa yang dikatakan oleh second speaker, boleh dicatat, boleh tidak second speakernya bilang apa. Kemudian tandailah negatif, almost negative expressionnya, lalu tentukan si almost negative expression yang berada pada kalimat itu apakah maknanya yang bisa diwakili oleh opsi A, B, C, dan D. Nanti dikerjakan, difoto, diupload di Google Classroom, di tune in latihannya, dan nanti saya akan periksa. Selamat mencoba.